Pernah gak sih lu udah semangat banget di awal, tapi seminggu kemudian semuanya ambiar? Terus lu mikir, kenapa sih gue susah banget konsisten, gue emang pemalas ya? Padahal masalahnya bukan karena lu malas. Sama sekali bukan. Yuk kita bongkar bareng-bareng alasan sebenarnya kenapa lu susah konsisten. Dan ini bakal mind blowing. Mari kita bahas. Lu sadar nggak? Selama ini tuh kita terlalu ngandelin niat. Bangun pagi bilang, oh hari ini gue niat banget mau produktif. Terus jam 10 udah scroll Instagram, jam 1 siang ngantuk, sore malah nonton YouTube 2 jam, malam nyesel. Besoknya, ulang lagi. Kayak siklus setan. Masalahnya bukan di niat. Niat tuh penting, tapi pendek banget usianya. Kayak korek api nyala sebentar, habis itu mati. Yang bisa bikin lu bener-bener jalan terus itu bukan niat, tapi sistem. Apa sih sistem itu? Sistem tuh hal-hal kecil yang ngarahin lu buat ngelakuin sesuatu, tanpa perlu mikir keras. Misalnya, lu punya reminder otomatis buat journaling tiap jam 8 pagi. Lu naruh sepatu lari persis di samping kasur. Lu bikin to-do list malam sebelumnya, jadi pagi tinggal eksekusi. Semua itu bikin lu nggak perlu mikir dulu untuk mulai. Karena kalau harus mikir, lu pasti tawar-menawar sama diri sendiri. Gue capek nih, boleh nanti aja nggak? Dan akhirnya, nggak jadi. Lu kalah bukan karena lemah, lu kalah karena nggak siap. Gue kasih analogi ya. Bayangin lu pengen menang tinju lawan petinju profesional. Lu udah niat banget, semangatnya full. Tapi lu nggak latihan, nggak strategi, nggak ada pelatih. Kira-kira menang nggak? Nggak lah. Niat doang mah dihajar habis-habisan. Sama kayak hidup. Lu pengen konsisten, pengen sukses, pengen berubah. Tapi nggak nyiapin sistem pendukungnya, makanya capek sendiri. Ngerasa gagal terus, padahal bukan gagal. Lu cuma nyemplung ke medan perang tanpa senjata. Sistem itu kayak jalan tol buat kebiasaan lu. Bayangin lu mau ke Bandung. Pakai jalan biasa, banyak lampu merah, belok sana-sini, bisa 4 jam lebih. Tapi kalau lu lewat tol, lurus, cepat, lancar. Sistem itu fungsinya kayak tol. Bikin aktivitas lu lebih otomatis, lebih ringan, dan gak perlu dorong diri pakai tenaga terus. Contoh simple. Lu mau bangun pagi terus. Kalau ngandelin niat, besok gua bangun jam 5 pagi ya. Tapi tidur jam 1, alarm 1 doang, HP masih di kasur, lampu mati. Mana bisa? Bandingin sama yang punya sistem. Tidur jam 10, alarm ditaruh jauh dari kasur. Ada jadwal pagi yang bikin dia excited bangun. Nah, itu yang bikin bangun paginya kejadian. Tapi kenapa banyak orang malas bikin sistem? Karena sistem itu nggak keren. Niat tuh keren, semangat tuh keren. Tapi sistem itu ngebosenin. Repetitif, mekanis. Lu bakal bikin hal yang sama setiap hari dan progresnya nggak selalu kelihatan. Tapi justru di situ keajaibannya. Lu nggak butuh motivasi gede setiap hari. Lu cuma butuh jalan kecil yang bisa lu lewatin terus-terusan. Motivasi datang setelah aksi, bukan sebaliknya. Ini mind-blowing banget sih. Selama ini kita mikir, kita harus nunggu semangat dulu, baru gerak. Padahal, kita harus gerak dulu, baru semangat datang. Dan supaya lu bisa gerak tanpa mikir panjang, ya lu harus punya sistem. Jadi tiap pagi lu udah tahu, oh ya jam segini gua ngelakuin ini karena udah kebiasaan. Gak usah mikir. Tinggal jalanin. Kesimpulannya, lu gagal konsisten bukan karena lu lemah atau pemalas, tapi karena lu terus-terusan berharap sama semangat, padahal semangat itu gak reliable. Lu perlu sistem. Sesimpel itu. Mulailah dari hal kecil. Jadwal tidur. Workspace yang bersih, notifikasi yang dikurangin, timer 25 menit buat kerja fokus, bikin catatan manual tiap malam soal apa yang mau lu kerjain besok. Satu-satu aja, bikin sistem kecil, bukan buat jadi sempurna tapi biar lu nggak perlu rely sama mood tiap hari. Gua mau ngomongin satu hal yang jadi alasan utama kenapa banyak orang susah jalanin habit baru, susah mulai project, bahkan susah sekadar duduk dan ngerjain tugas. Karena otak lu benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Ini bukan soal lu mager, bukan soal lu males, tapi karena sistem kerja otak emang dirancang buat menghindari hal-hal yang gak pasti. Lu mungkin mikir kayak, gue pengen nulis buku, gue pengen bikin konten, gue pengen mulai bisnis kecil. Tapi lu gak mulai-mulai, atau udah mulai tapi cepet nyerah. Nah ini nih akar masalahnya, karena otak lu gak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Dan itu bikin dia panik. Otak gua, panik? Iya. Lu tahu nggak? Otak manusia secara alami selalu nyari hal yang pasti-pasti aja. Kenapa? Karena dari zaman purba, ketidakpastian itu identik sama ancaman. Bayangin manusia purba lihat semak-semak gerak. Dia nggak tahu itu angin atau harimau. Jadi daripada mikir panjang, otaknya langsung ngasih sinyal. Cabut! Insting itu masih kebawa sampai sekarang. Sekarang lu buka laptop, niat mau mulai nulis. Tapi otak lu mikir,
Ini tulisan bakal dibaca siapa? Kalau jelek gimana? Gue harus mulai dari mana? Gak ada yang kasih feedback dong nanti. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk ketidakpastian dan secara gak sadar bikin otak lu aktifin mode hindari aja, bahaya nih. Akhirnya apa? Lu buka YouTube, nonton video 2 jam, dan nyalahin diri sendiri. Gue pemalas. Padahal, lu gak males. Lu cuma gak sadar kalau otak lu lagi main aman. Ketidakpastian. Itu kayak ruangan gelap. Bayangin ya, lu disuruh masuk ke ruangan yang gelap banget. Gak ada lampu. Gak tahu isinya apa. Ada sofa, ada meja, atau ada orang di dalam. Gue jamin lu bakal diam di depan pintu. Mungkin masuk pelan-pelan, tapi pasti penuh waspada. Takut kesandung, takut nabrak. Nah, itu persis kayak saat lu mau mulai sesuatu yang belum lu pahami ujungnya. Lu jadi lambat. Lu nunda-nunda. Lu ragu-ragu. Karena otak lu gak mau main di tempat yang gelap. Beda cerita kalau lu nyalain lampu. Atau lu udah pernah masuk sebelumnya. Lu tahu posisi meja, sofa, rak buku. Lu bakal jalan lebih pede, lebih santai. Karena udah pasti. Dopamin dari hal yang pasti-pasti aja. Sekarang lu bandingin sama buka TikTok. Lu tahu, buka sama dengan dapat video lucu. Scroll sama dengan dapat sesuatu yang bikin ketawa, mikir, atau amazed. Itu pasti. Otak suka itu. Otak suka reward yang jelas, yang terukur, yang langsung. Tapi nulis buku, lu kerja keras berbulan-bulan belum tentu ada yang baca. Belum tentu ada feedback. Gak ada jaminan sukses. Itu bikin otak lu langsung mikir, mending ntar aja deh. Bahaya kalau effort gede tapi gak dapat apa-apa. Jadi apa solusinya? Lu gak bisa ubah otak lu suka ketidakpastian. Tapi lu bisa ngelatih otak buat ngelihat arah dan kemungkinan. Caranya? Bikin hal yang gak pasti jadi lebih terdefinisi. Contoh, jangan bilang gua mau mulai bisnis. Itu terlalu luas. Bikin, gua mau jual 5 kopi per hari di kantor temen gua selama 2 minggu. Jangan bilang gua pengen sukses. Bikin, gua mau bikin 3 video YouTube selama bulan ini minimal 2 menit. Semakin jelas, semakin otak lu ngerasa, oke, ini doable. Gua ngerti mainnya. Lu kayak ngasih senter ke otak lu buat jalan di ruangan gelap tadi. Breakdown sama dengan bikin aman. Lu bisa juga pakai teknik breakdown until it feels dumb. Alias, pecah tugas sampai saking kecilnya otak lu mikir, ya elah, segini mah gua bisa lah. Lu bukan nulis buku, lu cuma nulis 1 paragraf. Lu bukan bikin konten, lu cuma nulis 3 poin buat ide kontennya dulu. Itu bikin otak ngerasa aman, karena dia bisa ngukur effortnya. Kalau lu terus-terusan ngasih ketidakpastian ke otak, ya dia terus-terusan nolak. Bukan karena lu lemah, tapi karena emang itu job desk-nya otak. Ngejaga lu dari hal yang gak jelas. Jadi, bukan lu yang rusak. Bukan mental lu yang gagal. Tapi caranya aja belum cocok sama cara kerja otak. Lu tinggal bantu otak lu ngerti. Ini mau kemana? Apa langkahnya? Gimana ukur hasilnya? Seaman apa risiko gagalnya? Dan makin sering lu ngelatih ini, makin kuat toleransi otak lu terhadap hal yang gak pasti. Lama-lama ruang gelap tadi gak segelap itu lagi. Gue tahu rasanya. Lu lagi semangat pengen berubah, pengen upgrade diri, pengen konsisten. Tapi setiap kali lu mulai, bukannya dapat dukungan, yang ada malah sinis. Ngeremehin. Ngetawain. Dan ya, itu bikin lu ragu lagi, bikin lu mikir, gue salah ya? Gak seharusnya gue ngelakuin ini. Padahal bukan salah lu. Lingkungan lu aja yang gak mendukung. Circle lu ngajak balik ke zona nyaman. Lu coba bangun pagi, temen lu bilang, ih, kayak gak ada kerjaan banget sih. Lu mau mulai nge-gym, makan sehat, mereka komentar, ngapain sih? Emang lu siapa, influencer? Lu mulai belajar hal baru, ikut webinar, nulis di blog. Dibilangnya sok sibuk, sok pinter, buang-buang waktu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena perubahan lu bikin mereka gak nyaman. Otak mereka nganggep lu bahaya. Gini logikanya, lu satu circle nongkrong isinya keluhan doang. Kerja capek, bos nyebelin, hidup gak adil. Tiap hari isinya begitu. Lalu tiba-tiba lu datang dan bilang, om gue udah mulai journaling biar gak stres. Gue juga lagi belajar bikin side hustle kecil. Reaksi pertama mereka, gak support, justru ngegas. Karena secara gak sadar mereka ngerasa kayak, lah, kalau lu bisa berubah berarti gue bisa juga dong, dan gue gak punya alasan buat stuck di sini. Itu bikin ego mereka keganggu. Makanya, lebih gampang nyerang lu daripada ngerubah diri mereka sendiri. Tekanan sosial itu halus, tapi nyakitin. Kadang bukan yang frontal sih, tapi halus banget. Dan nyakitin dalam jangka panjang. Contoh, lu cerita ide lu, mereka nggak antusias. Lu sharing progress, mereka cuma bilang, oke. Lu minta waktu buat kerja, mereka bilang sibuk banget. Akhirnya apa? Pelan-pelan lu mikir, apa iya gue terlalu maksa ya? Apa gue lebay ya sampai segitunya? Padahal, yang salah bukan niat lu, tapi respon lingkungan yang nggak siap nerima orang yang berkembang lebih dulu. Bukan support system, tapi tembok. Banyak orang tuh nggak sadar, mereka hidup di tengah tembok. Tembok yang bentuknya orang-orang yang nggak pernah percaya sama lu. Selalu bilang nggak mungkin, nganggap mimpi lu lucu.
Ngerasa lu berubah karena sombong, bukan berkembang. Dan yang paling nyebelin, kadang tembok itu bukan temen, tapi keluarga. Lu pengen bangun bisnis, keluarga ngomong, ngapain? Udah kerja aja yang aman. Lu mau resign dari kerja toksik tapi dibilang masa nganggur. Ntar makan apa? Lu mau pindah ke bidang kreatif malah ditanya, emang bisa hidup dari situ? Lama-lama lu berhenti cerita. Bukan karena lu nyerah, tapi karena capek dimatikan, jadi harus gimana? Pertama, lu harus paham ini dulu. Support gak harus datang dari orang terdekat. Jangan maksa teman lama jadi supporter mimpi baru lu. Beda frekuensi itu wajar. Yang penting sekarang, lu nyari atau bikin sendiri lingkungan yang nyambung sama arah lu. Gak harus langsung ganti circle, tapi lu bisa mulai dari follow akun-akun yang kontennya support growth. Gabung komunitas yang sesuai minat lu. Dengerin podcast yang nambah insight, bukan drama. Cari 1-2 orang yang bisa diskusi sehat tanpa ngejatuhin. Koneksi itu bisa dibangun. Bahkan kalau lu introvert banget sekalipun, selalu ada cara buat nemuin orang-orang yang sepemikiran. Jangan tunggu lingkungan nyaman baru bergerak. Kadang orang nunda-nunda karena ngerasa, gua bakal produktif kalau lingkungan gua lebih suportif. Masalahnya, lingkungan gak akan tiba-tiba berubah. Mereka nunggu lu juga. Dan kalau lu nunggu mereka gak akan jalan-jalan. Jadi mulainya dari mana? Dari lu sendiri. Dari keputusan kecil buat konsisten meski gak didukung. Dari kebiasaan kecil yang lu jaga meski dicuekin. Karena seiring waktu, lu bakal ketemu orang-orang yang mikirnya kayak lu. Tapi syaratnya satu, lu harus jalan dulu. Kalau nggak bisa pindah, belajar ngebatasin. Kadang kan kondisinya nggak semudah ganti temen atau pindah rumah. Kadang lu tinggal sama orang tua yang nggak ngerti mimpi lu. Atau kerja di tempat yang toksik tapi belum bisa cabut. Kalau gitu strategi lu, batasin pengaruh mereka. Jangan cerita ke mereka hal-hal yang bikin mereka ngegas. Simpen energi lu buat progres, bukan buat debat. Cari ruang lain buat ekspresiin diri, bahkan kalau itu cuma notes HP lu sendiri. Karena yang penting bukan selalu kabur dari lingkungan gak sehat, tapi gimana cara lu bertahan sambil nyiapin jalan keluar. Lu bukan gagal, lu cuma tumbuh di tanah yang keras. Tapi tanaman paling kuat pun bisa tumbuh di antara beton, asal akarnya kuat. Dan akar itu, ya niat lu buat terus berkembang meski gak ada yang nyorakin. Lu lanjut, gua di sini dukung. Lu sadar gak sih, kita dari kecil tuh gak pernah bener-bener diajarin cara konsisten. Yang ada, kita cuma disuruh terus. Disuruh belajar, disuruh bangun pagi, disuruh rajin, disuruh ngerjain PR, disuruh punya target. Tapi, nggak pernah ada yang ngajarin gimana caranya supaya lu mau terus jalan. Lu tahu nggak, bedanya orang dewasa yang disiplin dan anak-anak yang disuruh? Orang dewasa ngerti kenapa dia ngelakuin itu, anak-anak cuman karena takut dimarahin. Dan lu tahu apa yang parah? Kita tumbuh besar, tapi masih bawa sistem yang sama. Ngelakuin sesuatu karena takut, bukan karena ngerti. Lu dulu disuruh, tapi nggak pernah dikenalin konsepnya. Kayak gini nih. Lu disuruh belajar tiap hari, iya kan? Tapi nggak ada yang bilang ke lu, lu tahu nggak sih, belajar itu kayak nanam benih dan hasilnya baru kelihatan bertahun-tahun kemudian? Nggak ada. Yang ada, kalau nilai jelek nggak naik kelas, atau biar masuk sekolah bagus nanti. Padahal itu semua nggak pernah nyambung ke hidup lu yang sekarang. Akhirnya, lu tumbuh gede dengan mindset, konsisten sama dengan paksaan. Makanya sekarang begitu nggak ada yang nyuruh, lu berhenti. Bukan karena lu malas, tapi karena dari dulu, konsistensi itu nggak pernah jadi keputusan lu sendiri. Otak lu diatur buat patuh, bukan buat ngerti. Jadi gini, lu dari kecil hidup di sistem yang ngajarin, patuh dulu, ngerti belakangan. Sistem sekolah, rumah, bahkan kadang tempat kerja. Lu dikasih aturan tapi nggak dikasih konteks, disuruh ngikut tapi nggak pernah diajak diskusi. Disuruh rajin tapi nggak pernah ditanya, lu mau jadi apa sih? Lu suka apa sih? Lu punya goal apa dalam 5 tahun? Makanya, pas sekarang lu nyoba bikin habit sendiri. Kayak bangun pagi, journaling, olahraga, nulis buku. Lu bingung, karena nggak ada lagi guru yang maksa. Dan lu nggak punya skill buat maksa diri sendiri dengan cara yang sehat. Lu cuma bisa 2 mode, disuruh atau nyerah. Konsistensi, itu bukan disiplin doang. Yang lucu, banyak orang udah nganggep konsistensi sama dengan disiplin keras. Padahal konsistensi itu soal sistem, bukan soal niat kuat doang. Gua ulang ya, konsisten itu bukan soal niat, tapi soal desain. Lu pikir atlet bisa konsisten karena mereka punya niat super? Enggak. Mereka punya jadwal, pelatih, partner latihan, dan sistem monitoring. Lu pikir penulis buku bisa nulis tiap hari karena mereka super termotivasi? Enggak juga. Mereka punya rutinitas, punya goal kecil harian. Mereka ngerti proses kreatif naik turun, dan mereka nggak panik pas lagi buntu. Tapi kita dari kecil nggak pernah dikasih tahu cara nyusun sistem itu. Kita cuma tahu, pokoknya harus rajin. Lalu pas dewasa kita dibanting realita. Rajin itu nggak cukup. Lu harus ngerti cara kerja lu. Lu harus ngerti cara ngejaga energi, bukan cuma niat. Lu nggak butuh dimarahin, lu butuh dipandu.
Gue yakin banget banyak dari kita itu bukan males, bukan manja, bukan kurang ambisi, tapi cuman nggak pernah dikasih ruang buat belajar gagal dan bangkit sendiri. Dulu gagal sama dengan dimarahin, nunda sama dengan dihukum, nilai jelek sama dengan dicap bodoh. Sekarang akhirnya, kita takut bikin sistem kita sendiri. Takut salah, takut gak konsisten sempurna. Padahal, justru itu bagian dari proses. Yang lu butuh sekarang bukan orang yang nyuruh lu tiap hari, tapi sistem yang ngebantu lu ngeliat, lu udah sejauh mana. Yang bikin stuck apa? Next step yang kecil aja apa? Konsistensi itu kayak ngebentuk jalur baru di otak. Setiap kali lu ngelakuin satu hal kecil berulang-ulang, otak lu mulai ngelukis jalan baru. Kayak jalan setapak di rumput yang makin lama makin jelas karena sering dilewatin. Tapi kalau lu nunggu motivasi tinggi dulu baru jalan, ya nggak akan kejadian. Dan kalau lu ngulang sistem yang sama kayak waktu kecil, pokoknya kerjain, pokoknya jangan bandel, lu bakal capek sendiri. Karena sekarang lu bukan anak kecil lagi. Lu butuh ngerti. Apa arti habit ini buat hidup lu? Kenapa ini penting buat versi lu yang lu pengen jadi? Gimana lu ngukur progres yang nggak kelihatan hasilnya? Jadi konsisten itu bukan soal kuat-kuatan, tapi kesadaran. Bukan soal siapa yang bisa bangun jam 5 tiap hari. Tapi siapa yang ngerti kenapa dia harus bangun jam 5 dan tahu kapan dia butuh istirahat supaya bisa bangun lagi besok. Lu nggak perlu nunggu disuruh buat berubah. Lu cuma butuh belajar pelan-pelan. Gimana caranya bangun sistem yang sesuai sama gaya hidup lu. Gimana bikin goal kecil yang bisa lu kejar tiap hari. Gimana nyimpen semangat di hari yang sepi. Dan yang paling penting, gimana nggak ngerasa gagal cuma karena hari ini nggak maksimal. Karena sekali lu ngerti itu, lu bukan cuma bisa konsisten, tapi lu juga bisa ngajarin orang lain buat konsisten dengan cara yang manusiawi. Jadi mulai sekarang berhenti bilang ke diri sendiri, aku pemalas. Karena yang sebenarnya terjadi adalah, lu sedang berjuang di sistem yang gak dirancang buat lu berhasil. Mulai dari bikin sistem kecil, atur ritme, gak perlu sempurna. Yang penting, jalan terus. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.